Dia juga bisa menghitung kalkulus integral dalam kepalanya. Karena kejeniusannya membuat Tesla lulus SMA lebih cepat. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan di video kali ini kita berada di segmen sejarah seputar dunia. Di segmen sejarah ini kita akan membahas tentang salah satu ilmuwan paling jenius di dunia, yaitu Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanik, dan teknisi listrik. Tesla mulai dikenal banyak orang berkat kontribusinya dalam mendesain sistem arus bolak-balik atau AC. Beberapa desain terkenal yang dibuat Nikola Tesla adalah motor induksi, medan magnet berputar, gulungan Tesla, dan radio kendaraan pengendali jarak jauh. Nikola Tesla juga berjasa atas pembuatan radio, internet, telepon, lampu, Bluetooth, TV, X-ray, Wi-Fi, dan lain-lain. Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1856 di sebuah desa di Smiljan, Lika, Kekaisaran Austria, atau sekarang disebut dengan Kroasia. Sejak kecil, Nikola Tesla sudah memiliki bakat bernama memori eidetik dan kemampuan kreatif dari genetik ibunya. Tesla memang dikenal sebagai seorang jenius di sekolahnya. Tesla mampu mengingat semua isi buku yang dibaca dengan sangat detail. Dia juga bisa menghitung kalkulus integral dalam kepalanya. Karena kejeniusannya membuat Tesla lulus SMA lebih cepat. Pada tahun 1875, Tesla mulai mendaftar di Politeknik Austria di Graz, Austria melalui beasiswa militer Frontier. Selama tahun pertamanya, Tesla tidak pernah melewatkan kelas dan selalu meraih nilai tertinggi. Pada akhir tahun kedua masa kuliahnya, Tesla malah kehilangan beasiswa. Hal itu membuat Tesla depresi dan menjadi kecanduan judi. Pada akhir tahun ketiga kuliahnya, Tesla juga tidak siap saat menghadapi ujian akhir dan membuatnya tidak pernah lulus dari universitasnya. Pada tahun 1882, Tesla mulai bekerja untuk perusahaan Continental Edison di Prancis. Dan 2 tahun kemudian, ia pindah ke New York City dan bekerja untuk Thomas Alva Edison di Edison Machine Works. Pada tahun 1885, Tesla mengatakan bahwa ia bisa mendesain ulang generator DC milik Edison agar lebih efisien. Edison yang menyukai ide ini menjanjikan $50.000 kepada Tesla jika mampu melakukannya. Dan dengan kejeniusannya, Tesla mampu menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 bulan. Namun, uang yang dijanjikan Edison tidak pernah dibayar kepada Tesla. Edison malah berkata, "Tesla, Anda tidak mengerti humor Amerika kami." Karena kesal telah diprank oleh Edison, Tesla memutuskan untuk keluar dari perusahaan Edison. Setelah keluar dari perusahaan Edison, Tesla sempat hidup luntang-lantung dan bahkan pernah menjadi kuli dengan bayaran $2 per hari. Pada akhir tahun 1886, Tesla bertemu dengan Alfred Brown dan Charles Fink yang merupakan orang yang berpengalaman dan membuat perusahaan dan mempromosikan penemuan dan paten. Mereka setuju untuk mendukung Tesla dari segi keuangan dan memanage patennya. Mereka bertiga mendirikan Tesla Electric Company pada bulan April tahun 1887 dengan pembagian keuntungan 1/3 untuk Tesla, 1/3 untuk Fink dan Brown, dan 1/3 untuk pengembangan.
Pada akhir tahun 1887, Peck dan Born mulai menyadari bahwa Tesla telah menemukan motor AC yang luar biasa dan memaksa Tesla untuk mematenkannya. For your information, sebenarnya listrik AC sudah ada sebelum Tesla. Namun Tesla lah yang merancang sistem listrik AC yang terintegrasi dengan baik, seperti generator, motor, saluran transmisi, lampu, dan lain-lain, yang menjadikan listrik AC menjadi alternatif pengganti listrik DC atau direct current. Singkat cerita, ada satu pengusaha yang tertarik bernama George Westinghouse yang memutuskan untuk bekerja sama dengan Tesla. Dan tak lama setelah itu, terjadilah persaingan antara dua kubu, yaitu kubu listrik DC milik Thomas Alva Edison dan kubu listrik AC milik Nikola Tesla. Kemajuan pesat listrik AC membuat Edison panik. Edison mulai melakukan segala macam cara untuk menjatuhkan listrik AC milik Tesla. Dia juga pernah melakukan percobaan menyetrum hewan di depan umum untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang bahayanya listrik AC. Tesla sendiri sudah mengantisipasi hal tersebut. Untuk meyakinkan masyarakat pada masa itu, Tesla juga melakukan percobaan pada dirinya di depan umum. Tesla mengalirkan listrik AC melewati tubuhnya untuk menyalakan lampu yang ia pegang di kedua tangannya. Dan terbukti Tesla tidak terluka sedikit pun. Percobaan yang dilakukan Tesla itu menjadi sangat terkenal dan diberitakan di hampir seluruh koran-koran setempat. Persaingan antara Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison pun berakhir setelah investor meminta perusahaan Edison untuk memakai AC. Tidak sampai di situ, Edison bahkan sempat keluar dari perusahaannya sendiri. Edison pun akhirnya mengakui bahwa dia salah dari memperkirakan potensi listrik AC. Setelah penemuan-penemuan jeniusnya, Nikola Tesla secara efektif bangkrut pada tahun 1915. Terlepas dari penemuannya yang luar biasa, para media justru menyebutnya sebagai ilmuwan gila dan penipu. Pada tahun 1943, Nikola Tesla ditemukan meninggal karena serangan jantung. Jasadnya baru ditemukan 2 hari setelah kematiannya, ketika seorang pelayan mendorong pintunya yang bertuliskan "Jangan ganggu". Nikola Tesla meninggal pada usia 86 tahun dan dalam keadaan miskin karena memiliki hutang di masa tuanya. Setelah Tesla meninggal, pihak otoritas setempat menyita barang-barang Tesla dan memastikan dia tidak membuat sesuatu yang berbahaya. Beberapa penemuan Tesla juga dinilai memiliki banyak kontroversi dan konspirasi. Setelah Tesla meninggal, semua dokumen penelitiannya disita oleh pemerintah Amerika. Ada beberapa penemuan Nikola Tesla yang hampir mengubah dunia jika semua itu diwujudkan. Tapi pada tahun 2016 lalu, FBI mendeklarasikan dokumen-dokumen milik Tesla. Di dalam dokumen itu menunjukkan bahwa sebelum Nikola Tesla meninggal, ia sedang mengerjakan proyek terbesarnya yang disebut Death Ray atau sinar pemusnah. Pada tahun 1930-an, Nikola Tesla mengklaim telah menemukan sebuah senjata elektromagnetik berjenis death beam atau laser pemusnah yang ia beri nama Teleforce. Senjata ini mampu menghimpun partikel laser energi dalam intensitas tinggi yang dapat digunakan untuk memusnahkan pesawat tempur, prajurit, ataupun yang mengancam kedaulatan negara. Tapi senjata yang juga dikenal dengan nama Death Ray atau sinar pemusnah ini tidak jadi diciptakan karena Tesla memprediksi jika senjata ini diciptakan dan tersebar ke seluruh dunia, negara-negara di dunia akan dengan mudah memusnahkan satu sama lain. Tesla mengatakan
kemampuan senjata ini dapat menghancurkan apapun yang berada pada jangkauan jarak hingga 320 km jauhnya. Senjata ini juga dapat dijadikan tembok pertahanan yang memungkinkan suatu negara bisa menahan semua serangan yang diluncurkan oleh pihak-pihak yang tak diinginkan dari luar tembok. Wardenclyffe Tower adalah sebuah menara dengan tinggi 57 meter yang berfungsi untuk memancarkan energi gratis di area sekitarnya. Ini merupakan salah satu ambisi terbesar Nikola Tesla dengan tujuan memberikan listrik gratis ke seluruh dunia. Tesla Tower dibangun di Soreham, New York sekitar tahun 1901 sampai 1902 dengan bantuan dana dari JP Morgan. Awalnya, Tesla membangun menara ini dengan harapan dapat membuat sebuah jaringan nirkabel raksasa untuk mengirimkan pesan dan bahkan mengalirkan listrik tanpa perlu menggunakan kabel agar dapat melintas Atlantik ke Inggris dan menuju kapal di tengah laut dengan memakai dasar teori yang menggunakan atmosfer bumi sebagai media perantaranya. Ketika pembangunan menara ini sedang berjalan, Nikola Tesla menyadari bahwa menara buatannya ini memiliki kegunaan lain yang lebih dari sekedar mengirimkan pesan dan telepon melintasi samudera. Dia merasa jika merasa ini selesai dibangun, menara akan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan energi panas bumi dan udara yang bisa diubah jadi energi listrik. Tesla mulai bermimpi untuk membuat World Wireless System di mana dia akan menyalurkan listrik secara nirkabel menggunakan bumi dan atmosfer sebagai media pengantar listrik atau electrical conductor. Dia berharap bisa mengalirkan listrik gratis ke seluruh rakyat di dunia, bahkan masyarakat yang tinggal di tempat terpencil. Tapi setelah Morgan mendengar kabar tersebut, dia langsung menarik dukungannya kepada Tesla dan menolak membiayai pembangunan menara itu karena dianggap proyek yang dilakukan Tesla tidak menguntungkannya. Pembangunan Tesla Tower pun berhenti pada tahun 1906 dan tidak pernah dilanjutkan lagi. Semasa hidupnya, Tesla juga pernah merancang pesawat yang berbentuk aneh. Pesawat itu dinamakan The Flying Saucer atau piringan terbang. Saucer atau piringan terbang yang membuat masyarakat saat itu tercengang adalah bentuk dari pesawat itu yang mirip dengan UFO. Nah, Tesla mengklaim bahwa pesawat ini dapat bermanuver di udara dengan mudah sesuai keinginan kita. Pesawat ini juga dapat melayang di udara tanpa sedikit pun bergerak dalam waktu yang lama. Piring terbang Tesla ditenagai oleh sistem bebas energi yang sebelumnya telah ditemukan Tesla. Padahal pada saat itu industri penerbangan dan kendaraan bermotor masih sangat bergantung pada pasokan minyak bumi dan gas. Sama seperti Tesla Tower, penemuan yang satu ini juga tidak mendapat dukungan dana. Proyek ini pun terpaksa dihentikan oleh Nikola Tesla. Nah, sebenarnya sih masih banyak penemuan-penemuan Nikola Tesla yang dianggap bisa mengubah dunia. Nah, contohnya itu kayak oscillator Tesla yang bisa membuat gempa buatan di area sekitarnya. Terus juga ada alat gelombang pasang buatan. Alat ini juga dipercaya bisa memicu ledakan di dasar laut dan menimbulkan gelombang pasang yang cukup besar. Tapi semuanya itu penemuan yang gua sebutin tadi ya, dianggap itu terlalu berbahaya, makanya itu dihentikan dan gak dilanjutin lagi oleh Nikola Tesla. Gak kebayang sih kalau misalkan semua alat itu bener-bener ada ya sampai sekarang. Kemungkinan besar ini cuma
dua menurut gua, antara dunia ini makin maju sama kiamat sih semakin cepat. Itu menurut gua, tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Kalau misalkan kalian mempunyai pendapat tentang Nikola Tesla ini, saran yang baik, komen di bawah. Mungkin segitu saja teman-teman video dari gua. See you the next video. Bye bye.